Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Jejak Pemikiran Ekonomi Islam di dalam Ekonomi Eropa dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Messi Herawati MA, disusun oleh Andrea Desta Rusmila, Tiara Desita, Ridho Abdullah, dan Jeffrey Apriansyah. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2021 atau 1443 Hijriah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam merupakan buah pikiran para pemikir muslim dalam menanggapi tantangan ekonomi di zamannya. Tanggapan ini diilhami oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja akal sehat dan pengalaman pun ikut berperan. Pemikiran juga dipengaruhi oleh waktu dan tempat di mana pemikiran itu berkembang. Penulisan sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di tempat dan waktu tertentu. Dapat juga ditulis menurut urutan waktu munculnya pemikiran ekonomi yang ditulis oleh para pemikir ekonomi Islam yang bersangkutan. Perkembangan ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi Islam kiat berkembang dengan berbagai macam model sesuai dengan peningkatan intensitas perkiraan tentangnya. Pemikiran ekonomi Islam adalah sebuah pikiran pada sumber syariat dari Al-Quran, As-Sunnah, pemikiran dan pengalaman lapangan mereka. Objek fokus pembahasan ekonomi Islam adalah pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Islam, bukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas ekonomi. Islam sendiri adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Awal tonggak dari sejarah perkembangan ekonomi Islam diawali dengan turunnya wahyu. Praktek ekonomi Islam telah dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW melakukan interaksi ekonomi dengan penduduk di Madinah. Fase berlangsung dengan berkembangnya puluhan ulama ekonomi sampai abad ke-15 Masehi, dan hanya ditemukan dua pemikiran ekonomi konvensional, yaitu St. Thomas Aquinas 1270 dan St. Albertus Magnus 1206 sampai 1280 Masehi. Tahapan pemikiran ekonomi ini diklarifikasikan Barat sebagai golongan pre-celestial periode karena muncul sebelum perkembangan gagasan Adam Smith dengan kapitalisme sebagai teori klasik. Pada fase selanjutnya, terjadi distorsi pemikiran Islam sangat tajam pada awal abad ke-16 sampai 20 Masehi. Akhir-akhir ini, abad ke-20, studi ekonomi Islam mulai digencarkan kembali oleh gerakan ekonomi Islam kontemporer yang dipimpin oleh Bakr al-Sadr, Muhammad Abdul Maman, Muhammad Najatullah Siddiqui, Sayyid Haidar Nafki, Taqiyuddin An-Nabhani, and Mozel Kaf. Hal itu diawali dari kesepakatan di antara para pakar ekonomi Islam dengan para ulama pada tahun 1980-an terkait dengan beberapa hal yang mendasari ekonomi Islam seperti tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Mereka diwajibkan melakukan ibadah fardu kifayah ini dengan mencoba memberikan solusi akan tantangan di dunia kontemporer dengan permasalahan yang lebih kompleks. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tiara Desita. Baiklah, saya Tiara Desita selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Islam di Barat. Perkembangan ekonomi Islam tidak terlepas dari pengaruh masyarakat imigran Muslim yang mendatangi negara-negara Eropa. Mereka berinteraksi dan menebarkan nilai-nilai keislaman yang penuh dengan keadilan, terutama dalam berekonomi. Terdapat beberapa faktor menarik yang berkembang dan berimbas pada masa depan ekonomi Islam di negara-negara barat, yaitu pertama, populasi muslim di Eropa
yang makin meningkat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris masing-masing memiliki populasi penduduk muslim yang banyak antara 1-5 juta penduduk. Di samping Rusia memiliki populasi muslim terbanyak di Eropa yang mencapai 30 juta. Menurut hasil penelitian Pew Research, populasi muslim di Eropa meliputi 28 negara di Uni Eropa saat ini ditambah Norwegia dan Swiss. Sejumlah 19,5 juta, 3,8% pada tahun 2010 dan diprediksi menjadi 75,6 juta hingga tahun 2050 dengan prediksi migrasi tingkat tinggi. Bahkan sebuah laporan oleh Euromonitor memperkirakan bahwa Muslim akan membuat lebih dari 1/4 populasi dunia pada tahun 2030. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Jeffrey Abdansa, akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 10. Nah, dari sini Inggris memposisikan sebagai pusat pengembangan keuangan syariah di Eropa. Pemerintah Inggris telah menegariskan operasional 22 perbankan syariah di negaranya. 6 diantaranya sudah mendapatkan sertifikat full syariah. Nah, dan juga sisanya masih Islamic Window dan The Al-Barab International. Nah, dan juga bank sebagai dasarnya pada tahun 1982 sampai 1993, belasan tahun selama Bank Muamalat diresmikan Indonesia pada tahun 1999. Nah, bahkan Inggris telah menerbitkan suku negara pertama mereka pada tanggal 25 Juni 2014 dengan jatuh tempo pada Juli 2019, di mana mendapatkan pemerintah yang kuat mencapai sekitar 2,3 miliar pound sterling per pendanaan tersebut akan dialokasikan kepada berbagai institusi keuangan seperti bank sentral. Nah, lembaga keuangan domestik dan internasional. Di benua biru, di suku pertama kali diterbitkan oleh Lussembourg pada 2002, Islamic Finance. Suku tersebut mempengaruhi penerbitan 16 suku lainnya hingga 2014. Nah, pemerintah negara itu melakukan promosi yang kuat pada dua internasional agar tertarik pada konsumen. Nah, dan juga pada Islami Plus pada negara mereka. Nah, negara itu juga menjadi target Islamic investment. Nah, dan juga untuk Institut Keuangan Islam telah berkembang di negara ini dari 1978, sedangkan asuransi syariah pada 1982 juga sebagai pionir di benua itu. Di lain, Swiss telah mengembangkan lembaga asuransi Islam takafil yang dapat digunakan oleh masyarakat internasional. Nah, ibarat tersebut menenangkan Finance News (IVN). Nah, Awards held di Kuala Lumpur pada 9 Maret 2015 dan Asia Banks Company di 6 tahun International Takaful Awards 2012 yang diadakan di London. Nah, dan juga kawan-kawan, ini ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di Eropa mengindikasikan kebangkitan ekonomi dunia. Nah, dan juga kekuatan ekonomi Islam dan kapitalisme di Barat. Nah, dan juga secara historis ekonomi kapitalisme lebih dikenal di Barat pada abad ke-16 terlebih dahulu daripada ekonomi Islam pada abad ke-19. Nah, dan tersebut, pertukaran relawan sistem harga dan pasar yang kompetitif dalam kegiatan produksi pada tahun 1998 sampai 383. Nah, dan juga yang ternyata sama-sama mendepankan konsumtivisme walaupun lebih bersifat publik dan kooperatif. Nah, ekonomi Islam seakan-akan menjadi solusi kegaduhan masyarakat oleh masyarakat Barat akan sistem konvensional kapitalisme. Nah, yang dianggap adil dan tahan akan inflasi, krisis ekonomi yang terjadi disebabkan oleh hedonisme, materialisme,
konstruktivisme telah menjadi sumber kenikmatan yang paling besar dan tolak ukur prestasi manusia tersebut. Nah, dan juga yang paling tinggi keadilan tersebut stabilisasi lebih kokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, terutama yang kerap melanda Eropa pada abad ke-19. Nah, hal itu dikuatkan dengan data bahwa selama periode 1970 sampai 2007 telah terjadi 429 krisis. Nah, dibagi menjadi 208 krisis nilai tukar, 124 krisis perbankan, 63 krisis yang namanya utang luar negeri, 26 twin krisis, dan 8 triple krisis. Oleh karena itu, masyarakat Eropa mulai berupaya serius dalam pengembangan ekonomi Islam di negara masing-masing. Oke, dari situ penjelasan saya, dari situ presentasi saya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan melanjutkan materi dari saudara Jeffrey. Terdapat 3 tantangan utama dalam pengembangan ekonomi Islam di Eropa, yaitu yang pertama dari knowledge atau human capital, dan yang kedua yaitu regulatory clarity, yang ketiga yaitu responsible innovation. Secara umum, kriteria tersebut masih didominasi oleh sisa-sisa prinsip kapitalisme di masa lalu. Hal itu bisa kita lihat dari jumlah muslim yang hanya berkisar sekitar 4,9% dari keseluruhan populasi 30 negara Eropa pada pertengahan 2016. Dari data tersebut dapat dikonklusikan bahwa sekitar 514 juta populasi muslim, non-muslim maksudnya, belum benar-benar paham penerapan ekonomi Islam. Akan tetapi data tersebut akan berubah sesuai dengan peningkatan jumlah muslim dan non-muslim yang tertarik dengan ekonomi Islam. Hal ini tampak dengan peningkatan kegiatan produksi di sektor halal, lifestyle, dan Islam banking yang ditawarkan oleh Barat kepada pasar muslim internasional demi pengembangan ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Berbagai macam seminar dan public activities mengenai perbankan syariah pun diadakan untuk menggenjot semangat Barat dalam kreasi dan inovasi produk dan jasa ekonomi Islam yang kian hari citranya menguat. Tentu hal ini Inggris menjadi surga pelajar ilmu ekonomi Islam, terutama pada perbankan syariah. Akan tapi jumlah tersebut terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah universitas Eropa yang menyediakan pembelajaran formal ekonomi atau perbankan di benua biru tersebut. Tantangan selanjutnya yang terjadi yaitu pada regulasi praktek perbankan syariah yang mulai dikembangkan di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia, dan di Belanda. Di tahun 1995, Gubernur The Bank of England, Sir Edward George, mengenalkan growing importance of Islamic banking in the Muslim world in the emergence on the international stage. Selaras dengan kebutuhan negara itu untuk memanfaatkan Islamic banking dalam meningkatkan kompetitif innovation di London, walaupun tidak ada langkah nyata pada saat itu untuk merealisasikannya. Di negara lain, pemerintah Prancis bergerak proaktif untuk memperkenalkan Paris sebagai European Hub untuk Islamic Finance pada tahun 2008. Akan tetapi usaha Prancis untuk mendapatkan undang-undang legalisasi Islamic Finance gagal di parlemen. Mereka mengubah arah menuju instruksi pajak untuk menampung produk-produk Islamic Finance. Menteri Keuangan membentuk daftar kekuatan dan hambatan dalam pengembangan Islamic Finance pada 2008. 2 tahun setelahnya, Menteri Keuangan tersebut telah menerbitkan dokumen komprehensif yang detail dengan tentang regulasi dan perpajakan mengenai Islamic Finance di negara itu. Akan tapi poin paling penting dalam prosedur tersebut adalah membersihkan if product jika terdapat interest di dalamnya, seperti halnya kasus yang terjadi di Inggris. Baik, terima kasih.